Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi qulubina nurul yakin bihidayatil Qur'anil Karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Muhammad ibn Abdillah alladzi ballagha risalah wa atal amanah wa nasahal ummah hatta atahul yakin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Bapak Ibu sekalian jamaah kajian Masjid Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang paling awal tentu kita bersyukur kepada Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini terus memberikan berbagai kenikmatan, terutama nikmat umur panjang. Kita masih diberi kesempatan hidup untuk menambah amal kebaikan. Tentu sebagai muslim kita menggunakan, memanfaatkan nikmat umur ini dengan sebaik-baiknya. Tak lupa kita aturkan salam sholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, contoh panutan teladan seluruh manusia di muka bumi ini. Siapa yang mengikuti Nabi Muhammad, maka dia disebut sebagai umat Muhammad. Dan manusia jika sudah disebut sebagai umat Nabi Muhammad, maka berhak masuk surga bersama Nabi Muhammad. Dan kita selalu berdoa, memohon, serta berusaha sekuat tenaga untuk sampai akhir hayat kita termasuk sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk kepada kita dalam salah satu riwayat hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah pernah bersabda, Inna mathalal mu'mini laka mathalin nakhlati akalat tayyiban wa wada'at tayyiban falam tuksir walam tufsid. Sesungguhnya perumpamaan orang yang beriman itu seperti lebah. Akalat tayyiban wa wada'at tayyiban falam tuksir walam tufsid. Bahwa lebah itu hanya makan yang baik, mengeluarkan yang baik, dan dia tidak akan berbuat kerusakan. Jamaah yang dirahmati Allah, bahwa alam raya sekitar kita merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tanda-tanda kebesaran itu kita harus perhatikan. Melalui sabda Nabi tadi, kita diberikan petunjuk untuk memerhatikan salah satu makhluk Allah yang bernama lebah, atau dalam bahasa Jawa disebut sebagai tawon, di mana lebah juga oleh Allah Subhanahu wa taala digunakan untuk menyebut salah satu nama surat di dalam Al-Qur'an. Artinya bahwa lebah ini menjadi salah satu makhluk Allah yang tentu kita harus memperhatikannya sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an dan juga disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa lebah ini dimisalkan seperti orang yang beriman. Inna mathalal mu'mini laka mathalin nakhlati. Kalau kamu ingin melihat perilaku seorang muslim, maka lihatlah perilakunya itu apakah seperti lebah atau bukan. Jika dia seperti lebah, maka dia akan menjadi mukmin yang sejati. Jadi apa yang dilakukan oleh lebah, maka itulah yang seharusnya dilakukan oleh orang yang beriman. Apa saja yang dilakukan lebah melalui petunjuk Nabi Muhammad SAW memberikan petunjuk akalat thayyibah, bahwa lebah itu hanya akan makan yang baik.
lebah itu dia makan dari sari pati bunga. Ya, dia tidak makan kotoran, dia tidak makan sampah. Dia memilih yang bersih. Maka seorang muslim perilaku hidupnya khususnya dalam makan maupun minum, dia harus memilih yang thayyib, memilih yang baik. Akala thayyiban. Jadi pribadi yang selektif. Kenapa Nabi tidak menyebutkan akala halalan? Tidak kemudian menyebut bahwa seorang atau lebah itu dia makan yang halal. Karena yang halal bagi orang beriman itu sudah selesai. Jadi dia sudah selesai dengan apa ini halal, apa ini haram. Maka dia harus meningkat kepada thayyib. Yang mana thayyib jika diartikan atau dimaknai ke dalam bahasa Indonesia, thayyib itu artinya baik. Diterjemahkan menjadi sesuatu yang baik. Tapi maknanya sangat luas. Thayyib itu bisa artinya lezat, nikmat, tidak membahayakan, ya. Termasuk juga menyehatkan. Mungkin ada, Bapak Ibu sekalian, makanan atau minuman yang dia halal, tetapi membahayakan bagi tubuh kita. Atau bagi orang-orang tertentu yang memiliki penyakit tertentu, yang ketika dia makan atau minum ya, yang tidak thayyib ini, maka kemudian dia menjadi lebih parah. Maka itu disebut tidak thayyib, meskipun itu halal. Termasuk lezat, nikmat. Nah, saya kira ini terkait dengan budaya. Apa yang kita makan, ya ini kan terkait dengan budaya. Bagi orang-orang tertentu mungkin dia menghindari kelompok. Atau di daerah tertentu dia menghindari makanan-makanan yang mungkin bagian-bagian tertentu dari hewan ternak. Ya, tapi mungkin bagian yang kawasan lain, ya dia mungkin tidak. Nah, ya kalau kemudian dia memaksakan diri, ya, sehingga dia merasa jijik, maka ia harus tinggalkan. Itu yang kemudian disebut ya thayyib. Jadi dia itu harus lezat. Makannya itu nikmat, ya, tidak merasa jijik, menyehatkan, ya. Kemudian ya tidak membawa kemadharatan, ya, baik bagi kesehatannya. Jadi yang pertama oleh Rasulullah, jamaah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, seorang muslim itu dia harus makan, minum ya, yang thayyib, ya. Halal jelas, tetapi kemudian dia harus memilih yang thayyib. Bahkan sesuatu yang dikonsumsi oleh seorang muslim, ya, itu juga harus bernilai ibadah. Maka sering disebut dengan ada keberkahan. Jadi dia halal, lalu kemudian thayyib, lalu kemudian menjadi nilai, menjadi bagian dari ibadah. Maka untuk menjadi sesuatu apa yang dimakan itu menjadi ibadah, maka kemudian dimulai dengan membaca doa, ya, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, Rasulullah menyebutkan lebah itu wa wada'at thayyiban. Jadi lebah itu hanya akan mengeluarkan yang baik. Karena yang masuk itu baik, maka yang keluar itu pasti baik. Jika lebah yang dikeluarkan adalah madu, maka pertanyaannya, seorang muslim, seorang mukmin, apa yang dikeluarkan? Yang dikeluarkan adalah amal soleh. Maka semua yang dia kerjakan, maka harus bernilai soleh. Soleh itu artinya membawa manfaat, baik bagi dirinya dan bagi orang lain. Seseorang sholat, tentu dia bermanfaat bagi dia dengan mendekatkan diri kepada Allah. Tapi dengan sholatnya juga membawa manfaat kepada orang lain. Ya, kemudian dia tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dia berbuat kedamaian. Orang berpuasa, seorang muslim, seorang mukmin, dia berpuasa, ya bermanfaat bagi dirinya. Dengan berpuasa maka dia mendapatkan pahala dengan mengerjakan ya salah satu kewajiban.
Tapi dengan berpuasa dia akan membawa manfaat karena dia merasa lapar, maka kemudian dia memiliki empati kepada orang-orang yang tidak mampu, kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang fakir. Jadi perbuatannya seorang mukmin itu harus bernilai amal soleh. Jadi yang dikeluarkan dari mulutnya ya itu kebaikan, yang dilakukan oleh tangannya, yang kakinya bergerak, ya, semua aktivitas itu amal soleh. Wa wada'at thayyiban. Jadi dia hanya akan melakukan, mengeluarkan yang thayyib, yang baik. Dan yang terakhir, Rasulullah memberikan petunjuk, lebah itu falam tuksir walam tufsid. Ya. Jadi kalau lebah itu hinggap dimanapun, ya dia membuat sarang, maka dia tidak membuat kerusakan. Ya. Dia tidak membuat kegaduhan. Maka sering kalau kita lihat ada orang disengat lebah, apakah tiba-tiba lebah itu menyengat seseorang? Tentu tidak, karena mungkin manusianya yang mengganggunya. Tetapi yang perlu kita garis bawahi bahwa lebah itu tidak berbuat kerusakan. Maka seorang yang beriman, ya dimanapun dia tinggal, dia membuat rumah, ya, dia eh, berdiam diri dimanapun, ya maka dia itu tidak berbuat kerusakan, ya, tidak berbuat sesuatu yang membawa kemadharatan. Jadi seorang muslim, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ya, kalau kita lihat atau kita perhatikan dari petunjuk Nabi Muhammad SAW, dia hanya akan makan yang baik, dia hanya akan mengeluarkan yang baik, dan dia dimanapun, ya, dia hanya akan membuat kebaikan, tidak berbuat kerusakan. Semoga kita termasuk orang-orang yang beriman, yang sebenar-benarnya, sebagaimana beberapa sifat, 3 sifat yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita, termasuk orang-orang yang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.